Saudara, aksi preman meresahkan seluruh lapisan masyarakat. Premanisme tak pernah berhenti menjadi benalu di masyarakat. Dampak aksi preman tidak hanya pada rasa masyarakat, sektor perekonomian termasuk logistik pun terpengaruh akibat berbagai pungutan liar dan pemalakan yang mereka lakukan. Tak hanya dilakukan individu, kini aksi premanisme pun bervariasi, mulai dari berkedok ormas hingga berkedok pengusaha. Kian merebaknya aksi premanisme menunjukkan ada persoalan mendasar terkait pelindungan atas keamanan dan kenyamanan setiap warga negara. Jauh sebelum pemberantasan aksi premanisme, jagoan Cikiwul ini lebih dulu viral, saudara. Jagoan Cikiwul ini marah-marah dan meminta bertemu dengan pimpinan perusahaan. Saat itu, ia kesal usai proposal yang diajukan tidak diberikan ke pimpinan perusahaan oleh Satpam. Tentu tujuannya tidak lain, yakni minta THR jelang hari raya. Kalau yang tadi meminta uang THR, saudara, yang ini mematok tarif parkir dengan harga yang gak masuk akal. Seorang juru parkir di kawasan Tanah Abang, Jakarta mematok tarif Rp60.000 bagi mobil yang parkir di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang. Aksi getok tarif mahal ini terbongkar setelah adanya korban yang curhat di media sosial usai digetok Rp60.000 untuk parkir mobil. Pede nih parkir, oh udah dapat parkir nih, enak ya kan? Pas ditanya, parkirnya langsung ya, oke, berapa? Pada awal Mei 2025 kemarin, advokat penegak hukum anti premanisme atau Tumpas sempat menyebut banyak aparatur negara yang membekengi ormas tertentu. Namun, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara tegas bilang siapapun yang membuat resah masyarakat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu, baik dia mau individu ataupun organisasi kemasyarakatan. Tidak melihat ini dari kelompok mana. Jadi kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau itu meresahkan masyarakat, kita tidak tegas. Jadi apakah ini dari kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu, sepanjang itu meresahkan masyarakat, kita tidak kompromi dan kita tidak tegas. Untuk memberantas preman berkedok juru parkir liar, petugas menggelar razia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah preman pun sempat berusaha kabur, namun mereka berhasil ditangkap. Mereka kemudian dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Mati satu tumbuh seribu, aksi premanisme seolah tak pernah habis, saudara. Di Cengkareng, Jakarta Barat, 15 Mei 2025, preman memalak dan mengancam pemilik bengkel. Pelaku mengancam pemilik bengkel menggunakan senjata tajam untuk meminta uang. Kurang dari 24 jam, pelaku langsung ditangkap polisi. Padahal sudah banyak yang ditangkap, tapi kok masih aja ada yang nekat ya. Premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan saat ini tengah membuat resah masyarakat Indonesia. Fenomena premanisme berkedok ormas membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif. Di media sosial, ramai video yang merekam sejumlah oknum anggota ormas melakukan pungli terhadap perusahaan hingga pedagang di pasar. Aksi premanisme tak memandang siapapun korbannya. Bahkan seorang pensiunan polisi yang menjadi kepala keamanan pasar induk Kramat Jati pun tak luput dari sasaran aksi premanisme. Saat itu, kepala keamanan pasar sedang melakukan penataan para pedagang. Namun, sekelompok pria tak terima dan langsung mengintimidasi. Nah, yang awalnya tadi garang, saudara, salah satu pelaku premanisme dan intimidasi terhadap kepala keamanan pasar induk Kramat Jati ini langsung diam dan hanya tertunduk saat polisi menangkapnya. Dari hasil pengembangan, Polda Metro Jaya kemudian menangkap 5 orang lainnya dalam kasus ini. Berapa? 5 orang. 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 5 orang
Sudah mengambil alih LP tersebut dan Polda sudah menangkap oknum-oknum tersebut. Ada berapa Pak yang diamanin Pak? 6 orang yang diamankan Polda Metro Jaya, Krimum Polda Metro Jaya. Laporan ya, Chief Security laporan pada kami itu kami kenakan pasal 335. Ya, meskipun kita masih dalam tahap penyelidikan. Ya, tapi dari Polda sudah mengambil alih dan sudah menangkap pelaku-pelaku tersebut. Polisi tak henti-hentinya menangkap pelaku premanisme. Ketua dari salah satu ormas ditangkap Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Bojong Sari, Depok. Usut punya usut, ia ditangkap karena diduga kerap melakukan pemerasan kepada pedagang asongan, pemilik toko, dan tempat usaha hingga pekerja bangunan. Maraknya aksi premanisme berkedok ormas membuat pemerintah geram. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah akan menindak tegas perilaku premanisme. Yusril juga bilang ormas yang terlibat tindak premanisme akan ditinjau ulang status ormasnya. Terlibat dalam tindak kriminal, ya pemerintah berwenang untuk mengambil langkah hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap ormas yang bersangkutan, terutama kepada pengurusnya, dan kemudian status ormasnya itu juga bisa ditinjau ulang oleh pemerintah. Oknum pengusaha turut mengganggu iklim usaha dan investasi di dalam negeri. Belum lama muncul aksi premanisme ormas kepada pabrikan otomotif BYD. Ternyata kasus serupa terjadi di Cilegon, Banten. Sekelompok orang memakai baju putih bertuliskan Kadin Cilegon berdialog dengan perwakilan kontraktor asal Tiongkok. Mereka diduga minta jatah proyek pembangunan tanpa lelang. Tak tanggung-tanggung nilainya 5 triliun rupiah. Polres Cilegon kemudian melakukan mediasi dengan melakukan pertemuan antar kedua pihak yang dijembatani oleh pihak kepolisian. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi tiga pengusaha lokal Cilegon yang sempat diduga meminta jatah proyek kepada perusahaan asing akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dengan menggunakan baju tahanan, ketiganya tersenyum sambil memasukkan tangan ke saku usai ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya yakni Ketua Kadin Muhammad Salim, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Ismatullah Ali, dan Rufaji Zahuri, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon. Ketiganya memiliki peran berbeda, mulai dari meminta jatah proyek 5 triliun kepada perusahaan, mendatangi perusahaan, hingga mengajak orang untuk melakukan intimidasi kepada perusahaan. IA yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, yang mana perannya adalah menggebrak meja dan meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Yaitu saudara MS, perannya adalah mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Cengda, dan pada tanggal 14 dan 22 April saudara MS ini bersama saudara IA bertemu dengan PT Total memaksa meminta proyek. Pemerintah berkomitmen akan memberantas aksi premanisme baik perorangan maupun organisasi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah telah membentuk tim untuk menangani premanisme. Namun ia menegaskan pemberantasan aksi premanisme butuh waktu. Pemberantasan premanisme menurutnya dilakukan sebagai komitmen untuk menjaga iklim investasi dan membuka peluang lapangan pekerjaan. Ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme. Tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi ini. Dan ini tentu nggak hari ini direncanakan besok kejadian, nggak. Tentu perlu proses. Dan bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Aksi preman ini merugikan banyak pihak, masyarakat hingga pengusaha resah dengan keberadaan preman yang mengganggu keamanan dan mengganggu investasi di Indonesia.
Pemerintah kini telah membentuk tim untuk menangani kasus premanisme. Mari kita tunggu saudara, bagaimana upaya dari pemerintah dan aparat dalam memberantas premanisme. Semoga keamanan masyarakat semakin terjaga. Saudara, usai jeda di berita utama, keputusan wasit dinilai tak imbang. Laga sepak bola di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Berita utama akan kembali usai jeda.